Untuk Anda, ada saya Ribut Ahwadi yang akan menjadi kawan setia Anda selama beberapa jam ke depan ya. Nanti kita akan berbagi informasi juga dengan Anda dan pastinya Anda juga bisa ya bergabung di sini di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855422912 untuk sama-sama berbagi informasi ya. Baik itu mungkin saja ada peristiwa apa di lingkungan Anda atau ada kegiatan apa di sekitar Anda atau juga yang berkenaan dengan layanan publik di lingkungan Anda. Barangkali ada keluh kesah, ada masalah. Nah, boleh Anda sampaikan di sini di Radio Kota Batik. Dan menemani Anda dalam perjalanan Halo Kota Batik, saya sudah menyiapkan beberapa informasi, sejumlah informasi menarik untuk Anda. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di sini pantengin terus FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Anda juga bisa saling menyapa kawan-kawan yang ada di manapun berada, mungkin sedang saat ini mungkin ada sebagian yang masih istirahat ya, atau mungkin sudah kembali bekerja nih. Nah, pokoknya tetap semangat aja, karena bagaimanapun juga kerja tanpa semangat pasti hasilnya nggak maksimal, ya kan? Makanya, pokoknya semangat, semangat, semangat. Iya, saya cuma bisa memberi semangat karena saya sebenarnya sedang menyemangati diri sendiri gitu loh. Oke, terima kasih juga yang sudah bergabung melalui live di TikTok ya. Ada Kaini Tasuri, woi ini senior nih ya. Waduh, bisnisnya gimana nih bos? Kapan-kapan boleh ya, saya undang ke sini untuk ngobrol ya. Ngobrol keseharian aja, nggak usah ngomongin soal bisnis. Pasti seru tuh ya. Saya pengen tahu nih, Pak Kaini Tasuri ini apa sih sehari-harinya tuh sibuk ngapain aja selain katakanlah bisnis di properti? Saya pengen tahu dong. Dan ini nih banyak orang yang kadang kala pengen tahu, kepo gitu kan. Siapa sih orang-orang sukses di Kota Pekalongan ini? Banyak. Salah satunya adalah Pak Kaini Tasuri ini. Oke, oh siap diundang. Oke, siap ya. Oke deh. Boleh berkirim nomor kontak lewat inbox saya juga boleh ya Pak ya, nanti ya. Oke, nanti aku jadwalin untuk kita bisa sesi apa ya, ngobrol bareng ya. Oke, nah silakan ada yang punya usulan untuk misalkan ya pingin nih tampil di sini di Radio Kota Batik. Ada banyak program yang sangat memungkinkan untuk Anda bisa ikutan bergabung di sini ya, silakan. Nah, kalau program-program informasi Anda bisa menyimaknya melalui RKB pagi, RKB malam, RKB sore ada. Oke, saya simpan nomornya Pak ya. Wow, langsung direspon nih Pak Kaini Tasuri. Kayaknya sudah pingin gregetan, pingin ngobrol bareng sama saya nih. Oke deh, pokoknya saya ditunggu aja deh kontak dari saya ya. Oke, terima kasih juga Arzaki Abil ya yang juga ikut bergabung di live TikTok dan Anda yang ingin bergabung ya di sini masih boleh ya. Nah, satu informasi ringan untuk Anda. Nah, ini dia. Yang namanya percintaan, wih siang-siang ngomongin soal percintaan, boleh nggak sih? Boleh banget kali ya. Nah yang namanya percintaan seringkali membuat seseorang dirundung kesedihan, ya nggak sih? Bisa iya bisa tidak ya. Apalagi jika ada seseorang yang menyatakan cinta tapi ditolak oleh yang bersangkutan hanya karena faktor ekonomi. Nah, rasanya sakitnya di mana ya? Di sini banget ya. Nah, begitulah yang dialami oleh Samuel Bellamy, seorang pria kelahiran 23 Februari 1689. Di usia yang cukup matang untuk menikah, yakni 26 tahun, Bellamy ini menyatakan cinta dan ingin mengajak menikah seorang perempuan yang dia cintai bernama Maria Hellet. Nah, sayangnya keinginan itu ditolak mentah-mentah oleh keluarga Maria yang merupakan tuan tanah di daerahnya. Nah, alasannya sepele banget, karena Bellamy masih terlalu miskin untuk meminang anak orang. Dan saat itu Bellamy memang hanya pelaut miskin. Statusnya di kapal hanya seorang pegawai rendahan, ya semacam kelasi ya, yang tidak membuatnya bisa kaya raya. Nah, mendengar jawaban itu hati Bellamy langsung tergores dong, luka ya. Dan dia tidak terima mendapatkan penolakan tersebut dan melakukan aksi balas dendam untuk bisa kaya raya supaya bisa menikahi Maria. Lalu bagaimana ceritanya?
Nah, ini nih ceritanya. Seperti dipaparkan Colin Woodward ya dalam bukunya yang berjudul The Republic of Pirates: Being the True and Surprising Story of the Caribbean Pirates and the Man Who Brought Them Down, yang terbit pada tahun 2007 yang lalu. Jadi usai kejadian tersebut ya, Bellamy bertekad menjadi pelaut yang kaya raya. Nah, caranya dia memberanikan diri melakukan pencarian harta karun di seluruh lautan dunia. Dan dia adalah yang pertama kali melakukan perburuan pada tahun 1716. Pertama adalah ke Semenanjung Florida. Nah, saat itu dia mendengar kabar ada kapal Spanyol mengangkut harta yang tenggelam ya, dan isinya puluhan kilogram emas serta perak. Nah, dengan mengajak pengrajin emas yang namanya Palgraves William, dia melakukan pelayaran dari Massachusetts sekalipun risikonya besar karena berurusan juga dengan pemburu harta lainnya. Namun perburuan harta di Florida rupa-rupanya tidak berjalan mulus dan mereka hanya mendapatkan beberapa keping emas dan perak, sementara peti-peti harta karun yang dicarinya tidak ditemukan, sehingga membuatnya alih profesi menjadi bajak laut. Nah, rasa dendam akibat ditolak nikah perempuan ini membuatnya semangat menjalani profesi ini. Dia membangun tim yang beranggotakan orang-orang terampil. Maka setelahnya kisah hidup Bellamy ya ibarat film Pirates of Caribbean. Ya, sehari-hari Bellamy hidup di lautan mencari mangsa kapal tak berdaya untuk dirampok, dan tentu dia memasang bendera hitam lengkap bergambar tengkorak, ciri khas bajak laut. Nah, lokasi kerja Bellamy ini biasanya di Teluk Honduras. Di sana merupakan jalur perdagangan global. Banyak kapal-kapal kecil yang dimangsa Bellamy, namun tidak semua kapal upaya perampokan yang dia jalankan ini berjalan lancar. Ada kalanya kapal Bellamy justru dirampok juga. Oh, nasibnya sama ya. Senjata makan tuan dong. Nah, dalam situs resmi Windham Museum ya, perampokan terbesar Bellamy terjadi pada tahun 1717 atau 1717. Dan kala itu dia ini merampok kapal asal Inggris, Windah. Nah, kapal itu berisi budak-budak asal Afrika dan tentunya ribuan kilogram emas, berlian dan juga perak. Nah, dia kemudian merampas kapal Windah dan mengibarkan bendera penanda dirinya. Dan pada akhirnya itu semua perlahan ya, semuanya ini ya perlahan pelaut miskin itu berubah menjadi kaya. Dia dikenal sebagai penguasa lautan dan mulai ditakuti. Dan di titik ini, seperti diungkapkan oleh Forbes pada tahun 2008 yang lalu, ini menempatkan Bellamy menjadi perompak terkaya sepanjang sejarah. Nah, berkat upayanya berjaya di lautan ini dan juga sukses merampok bertonton emas dari kapal-kapal, dia rupanya punya kekayaan mencapai 120 juta dolar Amerika Serikat. Wow, luar biasa ya. Nilainya berapa coba? Kalau dirupiahkan, 2 triliun rupiah. Nah, dengan kepemilikan harta sebesar itu, satu mimpi Bellamy terkabul menjadi kaya raya. Berarti dia bakal kembali lagi menikahi pujaan hatinya, Maria. Wah. Oh, ternyata gitu ya balas dendamnya ya, luar biasa ya. Nah, Bellamy kemudian melakukan pelayaran di Massachusetts pada tanggal 26 April 1717 untuk menemui Maria. Tapi sayang, perjalanan kali ini rupa-rupanya tidak mulus. Kapal layar yang dikomandoinya diterjang badai ganas dan perlahan kapal tersebut tenggelam bersama 140 awak dan peti-peti harta karunnya. Nah, Bellamy dinyatakan tewas tenggelam di usia masih sangat muda, yakni 28 tahun. Dan dengan demikian, upaya balas dendam Bellamy pun tidak tuntas. Perjuangan menjadi kaya raya dengan susah payah ternyata terpaksa berakhir sekejap di lautan. Plus, dia tidak bisa menikahi pujaan hati yang pernah menolaknya. Ah, kasihan ya. Nah, di daratan ini kawan, Maria Hallett lama menunggu kabar. Berbagai sumber menyebutkan Maria memutuskan untuk menikahi dengan seorang pria ya yang terlebih dahulu melamarnya. Dan pada akhirnya Maria dan Bellamy
tidak lagi bersama. Nah, ini nih balas dendam yang keliru ya. Kalau misalkan mau merebut pujaan hati ya, jangan jadi perampok dong, jangan jadi perompak gitu ya. Yang baik-baik aja deh ya. Heeh. Rezeki yang halal banyak kok dan masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan rezeki yang halal gitu ya. Nah, ya semoga aja dari satu kisah yang tadi ya, ini bisa membuat kita jadi memahami bahwa ternyata kehidupan luar biasa ya, banyak saja lika-likunya. Nah, gimana Anda menyikapi lika-liku hidup Anda? Apakah akan melakukan hal yang sama? Jangan dong. Tapi setidaknya dari pengalaman-pengalaman buruk, pengalaman-pengalaman baik ya, kisah sukses dan kisah kegagalan sama artinya untuk bisa kita pelajari supaya kita mampu paling tidak mendapatkan inspirasi yang positif dalam kehidupan kita dan mendapatkan motivasi yang positif untuk perubahan di masa mendatang. Gitu ya. Oke, ada yang sudah bergabung, Haris di Degayu. Selamat siang Haris di Degayu ya. Oke, minta ini lagu Michael Jackson yang Thriller ya. Oke, saya coba carikan untuk Mas Haris di Degayu ya. Terus siapa lagi nih yang bergabung? Ada Azaki Abil sudah ya tadi. Terus kemudian Oke, pokoknya yang siang hari ini mungkin sedang beristirahat, selamat istirahat aja dan semoga aja ini bisa apa ya, siang hari ini Anda bisa ya sedikit apa ya, sedikit mendapatkan pencerahan dari apa kisah-kisah yang akan saya bawakan untuk Anda, kisah-kisah inspiratif terutama dalam hal untuk usaha kita. Oke, sebelum Michael Jackson, saya putarkan terlebih dahulu deh yang satu ini dulu deh. Ada Metallica, One untuk Anda di kesempatan siang. Ya. Cadas banget ya. Oke, terima kasih yang juga sudah bergabung. Ada Afro Diningrat ya. Di live TikTok ada juga Arti 39. Dan terima kasih juga yang sudah menyimak di live streaming Facebook juga ya. Ada siapa ini yang sudah ikutan gabung? Ada Irhas Nurdini ya. Oke deh. Nah itu tadi ya, bahwa ternyata untuk masalah cinta kadang-kala bisa membuat orang itu sakit hati dan balas dendamnya kalau baik sih ya, positif sih oke-oke aja. Tapi kadang-kala ada juga nih yang balas dendamnya malah justru negatif kayak si tadi, Belemi ya. Tapi ngomong-ngomong soal usaha bisnis, nah kira-kira Anda sudah punya ini belum? Sudah punya usaha belum? Sudah buka toko atau punya bisnisan? Nah, kira-kira apa nih masalah yang Anda hadapi belakangan ini? Nah, boleh dong dibagi di sini di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Siapa tahu ya, kita bisa ikutan ini nih nyariin apa nih solusi yang terbaik untuk usaha Anda. Wah, kayak solutif banget ya. Ya sesuai dengan tagline-nya dong, News Interaktif Solutif. Itulah RKB ya. Tapi ngomong-ngomong soal bisnis, kadangkala kita nggak nyadar bahwa kita lupa untuk memelihara atau menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Sehingga pelanggan itu ya datang sekali, dua kali, setelah itu pergi entah kemana. Nah, ini dia yang namanya bisnis ya. Ya itu mungkin sebagian orang menganggap wajar-wajar aja. Tapi dalam hal bisnis sebenarnya itu nggak bisa dianggap wajar. Nah, kenapa? Karena di dalam bisnis ada satu hal penting yang bisa berdampak ke semua sektor bisnis yang kita jalani. Apalagi jika Anda fokus meningkatkannya. Nah, hal penting yang dimaksud adalah pelayanan pelanggan. Nah, itu dia. Jadi, pelayanan pelanggan ini menjadi kunci dari kesuksesan sebuah bisnis yang kita jalani. Ya nggak sih? Nah, oleh karena itu penting untuk melayani pelanggan atau melatih karyawan Anda untuk melayani pelanggan dengan maksimal. Nah, pelayanan maksimal ini akan menciptakan pengalaman pelanggan dalam berbelanja menjadi baik sehingga mereka ini memutuskan akan terus kembali kepada bisnis yang Anda jalankan. Nah, saya pernah dapat cerita tuh dari
salah seorang pebisnis perempuan, ya ibu saya. Nah, beliau tuh selalu bilang begini, ya pokoknya kalaupun ada yang beli, layanilah dengan sebaik-baik mungkin, dan katakan kalau misalkan barang nggak ada itu jangan mengatakan bahwa nggak ada, tetapi oh barangnya habis, besok barangkali sudah kami sediakan gitu loh. Nah, satu hal itu kata yang sederhana ya, beda antara kata nggak ada sama habis. Nah, ternyata ngefek. Dan besoknya beneran si pelanggan ini datang lagi ke toko atau ke warung ibu saya waktu itu. Dan akhirnya ya tentu sesuai dengan janji dong. Kemarin sudah kita janjiin bahwa besok ada, maka harus ada. Nah, itu yang namanya pelayanan prima gitu ya. Nah, pelayanan pelanggan ini tidak akan membuat biaya pengeluaran usaha kita ini menjadi besar kok. Namun memang dibutuhkan yang namanya effort lebih untuk melakukannya. Nah, ini ada 5 cara efektif yang bisa kita tiru untuk meningkatkan pelayanan pelanggan pada bisnis yang kita jalani. Nah, apa saja nih? Yang pertama, selalu bersikap ramah. Oh, itu pasti ya. Sebagai pelanggan, kita pasti senang dong saat berkunjung ke restoran atau ke toko yang stafnya bersikap ramah. Iya nih, saya sering banget tuh kalau misalkan ke toko ataupun ke apapun itu ya, yang pelayanannya itu ekstra gitu ya. Ramah, terus disambut ramah, disapa, terus kemudian ngobrolnya enak gitu. Wah, bisa saya bolak-balik ke situ. Nah, bahkan sesekali owner bisnis juga perlu langsung turun tangan untuk melayani pengunjung yang datang. Oh, ini nih. Kalau bisnis retail yang franchise kan jarang ya mereka turun tangan langsung untuk melayani pengunjung. Nah, ini bisa nih ditiru. Nah, sebaliknya jika bertemu dengan pelayan atau owner yang tidak ramah, kita tentu berniat tidak akan kembali ke tempat itu lagi. Iya dong, biasanya gitu ya. Kita akan ngerasa sebel dan lain sebagainya. Ngerasa punya pengalaman buruk terhadap pelayanan yang diberikan. Dan hal itu terbukti memengaruhi pengalaman pelanggan dengan bisnis yang kita jalani. Nah, bersikap ramah ini tidak akan membuang-buang biaya perusahaan yang kita jalankan. Jadi tidak ada ruginya kok memperlakukan pelanggan itu dengan ramah. Bahkan bersikap ramah sama seperti berinvestasi. Kita memperlakukan para pelanggan kita ini dengan baik sehingga mereka pun akan kembali ke toko atau ke pokoknya ke usaha bisnis kita untuk kembali membeli sesuatu atau menggunakan jasa-jasa yang kita tawarkan. Nah, itu yang pertama. Lalu apa yang kedua? Nah, ini dia. Melatih karyawan untuk memberikan pelayanan terbaik. Nah, ini penting banget. Jika bisnis Anda menggunakan tenaga kerja lain untuk terjun melayani pelanggan, sangat perlu, ini perlu ya, Anda merekrut orang-orang yang memiliki kualifikasi terkait pelayanan. Nah, Anda harus memiliki karyawan yang baik, karyawan yang proaktif dan peduli terhadap kesejahteraan bisnis dan pelanggan Anda. Nah, setelah merekrut mereka, Anda juga harus memberikan pelatihan terkait bagaimana melayani pelanggan. Dan bisnis Anda juga harus menerapkan standard operating procedure yang mutlak mereka lakukan setiap kali mereka bekerja. Nah, misal dengan menyambut pelanggan, kemudian merekomendasikan produk sesuai dengan preferensi mereka, dan banyak lagi lainnya. Ya, kalau kita ke minimarket biasanya gitu ya, selamat datang, selamat berbelanja, kakak ini ada diskon sekian persen, kakak produk ininya kak gitu ya. Ingat betul, pokoknya hafal banget deh kalau itu. Dan yang ketiga, bertanggung jawab penuh saat melakukan kesalahan. Nah, ini penting banget. Jangan sampai ya pelanggan kita ini ngerasa bahwa Anda atau kita ini nggak mau disalahin. Nah, kenapa? Karena setiap bisnis rupa-rupanya tidak luput dari kesalahan. Itu pasti ya. Dan entah itu kesalahan dari karyawan, kesalahan pengiriman, atau kesalahan Anda sebagai owner dalam melakukan suatu aktivitas bisnis, itu pasti ada. Nah, jika pelanggan Anda terkena dampaknya, maka segeralah meminta maaf. Nah, selain merespons dan meminta maaf, Anda juga harus bertanggung jawab dengan penuh.
Jadi ketika pelanggan komplain masalah produk yang salah atau jumlahnya kurang, lebih baik Anda memberikan satu hadiah tambahan di luar produk yang mereka beli. Cara ini sangat efektif ya, memberikan nilai tambah gitu ya. Dan pelanggan ini akan merasa bahwa bisnis Anda ini profesional. Jika sebelumnya pelanggan sampai memberikan review negatif di media sosial, bukan tidak mungkin dia akan segera menghapus review negatifnya terkait bisnis yang Anda jalankan atau mengonfirmasi bahwa masalah dengan bisnis Anda telah diselesaikan dengan baik. Ini nih kayaknya penting banget ya. Jadi bertanggung jawab itu penting banget. Jadi katakanlah misalkan ada pelanggan kita yang komplain nih, oke, kita kemudian minta maaf dan segera memberikan apa ya, hal yang tambahan gitu ya. Hal-hal yang sekiranya bisa membuat hati si pelanggan ini merasa berbahagia gitu ya, nggak ngerasa kecewa. Nah kemudian menunjukkan empati, ini adalah cara yang berikutnya ya. Nah, sebagai bisnis yang peduli dengan pelanggannya, ini Anda harus menunjukkan rasa empati dan pengertian terhadap masalah dan kekhawatiran pelanggan. Jadi misalnya nih, si pelanggan ini datang untuk beli sesuatu, terus kemudian dia ini katakanlah dia masih keliling nih untuk mencari produk itu, produk yang dia cari. Jangan sampai dibiarkan begitu saja, bantu gitu kan. Nah, mungkin dia susah untuk bertanya. Nah, kepada katakanlah pelayan. Nah, pelayan ini penting banget nih untuk merespon yang seperti itu. Saya pernah loh di mall itu ngerasa diabaikan dan saya masih mencari sesuatu yang belum saya temukan. Nah, saya mau nanya sementara mallnya tuh terlalu luas, nanya ke siapa, terus kemudian kok nggak ada yang menuntun katakanlah. Nah, penting banget untuk menanyakan katakanlah, "Bapak cari apa? Ibu cari apa? Bisa saya bantu?" Misalnya, "Oh, kalau Bapak cari kopi di rak yang sekian atau di etalase sana." Nah, dan seterusnya. Nah, ini penting banget. Dan saat mereka kebingungan akan ukuran atau shade make up gitu ya, yang sesuai dengan mereka, Anda juga harus mampu menjawab kebingungan mereka. Nah, penting banget katakanlah misalkan mau membandingkan barang nih ya yang mau dibeli. Nah, kira-kira kita perlu nih memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada pelanggan. Ya, terutama gini, ada kalanya kita harus bukan menebak-nebak ya isi dompetnya si pelanggan berapa. Kadang-kala begitu, ada nih SPG yang begitu. Jadi ketika saya misalkan mau beli celana gitu ya, terus kemudian saya milih yang branded misalnya, terus tiba-tiba ngelihat tampang saya nih, kayaknya nggak mungkin nih, isi kantongnya tebel gitu. Terus rekomendasinya sikapnya agak cuek dan agak ngerasa gimana gitu. Kalau sudah kayak gitu, saya paling sebel tuh. Biasanya aku tinggalin meskipun saya suka barang yang dia jual. Tapi kalau misalkan sudah sikapnya seperti itu, saya tinggal. Saya nggak peduli mau barang yang dia jual itu memang bagus, branded banget, tapi kalau memang pelayanannya jelek, ya udah saya tinggal. Masih ada branded yang lain, brand-brand yang lain yang saya kira juga bisa menjadi barang substitusi atau barang pengganti, ya kan? Toh produknya sama, gitu ya. Nah, pada intinya Anda harus memberikan solusi yang memadai dan pastikan pelanggan merasa didengar dan dihargai. Penting banget itu ya. Dan pastikan Anda mendengarkan segala umpan balik dalam bentuk pujian, keluhan maupun kritik dari mereka. Nah, penting banget ternyata ya, istilahnya kalau bahasa Jawa itu ngopeni pelanggan, menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Penting banget tuh ya. Oke, ada yang gabung lagi di 0285424474 ataupun 0855420912? Oh, belum ya. Oke. Ada Bu Lasmini. Selamat siang Bu Lasmini, gimana kabarnya? Sehat ya Bu Lasmini ya, semoga tetap sehat, tetap semangat, tetap membara menyala kakakku. Kalau istilah sekarang gitu Bu Lasmini, menyala kakakku ya. Selamanya buat semua yang yang sedang
mantengin Radio Kota Batik. Oke, terima kasih Bu Lasmini ya. Di mana Bu Lasmini? Coba sebutkan alamatnya. Di Pabean ya. Yang lain mau gabung silakan ya. Ada yang gabung lagi di live stream live TikTok saya, siapa ini? Bentar saya lihat dulu. Oi, oi, bukan ini. Mhm. Oke, ada wah, ini gimana bacanya? Pakai aksara ini nih, aksara pegon. Bukan, pakai aksara Korea gitu ya. Korea apa Jepang? Kanji pokoknya ya. Oke. Satu lagu dari Michael Jackson yang tadi diminta sama siapa tadi ya? Sama Haris Gayu. Thriller ya. Saya hadirkan ke ruang dengar Anda untuk ya, Thriller baru saja meluncur ke ruang dengar Anda dari suaranya Michael Jackson. Mengantarkan kita ke menit yang ke-49, tinggalkan pukul 13 waktu Radio Kota Batik. Nah, gimana dengan siang Anda kali ini? Masih cukup bersemangat? Nah, ini saya dapatkan kabar dari kiriman dari Pak Rohyani nih. Ini kabar yang cukup menyesakan juga ya. Ada surat edaran ya, pengumuman yang memberitahukan ini suratnya di berkop surat dari PT Sampangan Duta Pancasakti Tekstil atau Dupantek ya. Nah, diberitahukan kepada seluruh karyawan PT S Dupantek ini mulai hari Kamis tanggal 6. Oh, berarti kemarin-kemarin ya, minggu yang lalu ya, PT S Dupantek ini dinyatakan tutup. Dan hari ini sepertinya masih berlangsung ya aksi demonstrasi ya Pak ya. Bener nggak? Boleh diinformasikan Bapak mungkin? Nah, mungkin ini bisa dikonfirmasi juga ya oleh kawan-kawan, ditindaklanjuti oleh kawan-kawan dari Gatekeeper, barangkali mungkin diagendakan untuk bisa bincang-bincang wawancara dengan Ketua SPN barangkali itu ya. Oke, terima kasih Pak Rohyani di Pabean yang memberikan informasi tentang perkembangan PT Dupantek ya, yang kita ya pokoknya inilah ya. Oh, Pak Rohyani juga kena dampaknya. Saya sekarang sudah di rumah terus nih, Mas Ribut. Karena pabrik sudah dinyatakan ditutup. Istirahat di rumah sembari dengerin RKB pastinya. Oh, gitu ya, Pak ya. Ada berapa Oh, kalau ditutup berarti kan semua karyawan ya yang kena imbas ya. Nah, ini gimana nih? Gimana nih? Wah, ini boleh dong dikonfirmasi nanti ya sama teman-teman soalnya saya sebenarnya pernah mendengar kabar tentang ini Pak Royani dari teman-teman, cuman memang agaknya masih setengah-setengah saya mendapatkan informasinya. Beberapa waktu lalu, berarti hari Senin minggu lalu waktu saya masih di Semarang, saya mendapatkan berita ini. Oke, terima kasih Pak Royani, turut prihatin atas kejadian ini yang menimpa Pak Royani dan kawan-kawan dari karyawan PT Dupantek ya, yang akhirnya tutup karena mungkin imbas ini ya, imbas dari apa ini, pandemi ya barangkali ya. Oke. Baik, masih ditunggu juga informasi dari Anda di sini di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Kaya tercemar limbah pabrikku pok yo. Wah, ojo asal berasumsi lek. Nek masalah limbah kuwi kudune